Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman didik mengaji dimanapun berada. Alhamdulillah, di hadapan saya sudah ada teman-teman dari Dompet Duafa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja Mas ya, santai ya. Santai. Oke, Mas Sabi. Masya Allah, Mas Sabi di Dompet Duafa sebagai apa Mas? Markom, marketing komunikasi. Markom itu marketing komunikasi. Mas Jaron? Saya sebagai ini nih manajernya Mas Sabi. Siap. Oke. Ya. Jadi udah ya. Oke. Mau nanya Mas, ini Dompet Duafa Jogja ini selama Ramadan itu apa saja sih program-programnya yang bakal jalan atau yang sudah jalan saat ini, apa saja Mas? Baik di bagian Markom ya. Iya. Kalau di bagian Markom itu kita melaunching beberapa produk Ramadan namanya. Jadi ada kado untuk yatim, kemudian bayar zakat fitrah, kemudian bayar fidyah, kemudian parcel untuk duafa, sama sedekah Quran dan Quran Braille. Nah, Quran Braille ini kemarin kita kolaborasi sama satu komunitas yang fokusnya dia Al-Quran gitu. Oke. Masya Allah, banyak ya programnya. Ya, lumayan banyak tuh. Oke, kalau untuk program event tadi apa saja Mas? Baik, kalau di Ramadan kan memang lebih banyak event yang kemudian kita lakukan ya. Di antaranya memang event-event dakwah gitu kan. Jadi kita kerjasama dengan Dompet Duafa cabang US Mas. Cabangnya sebentar, cabang ini ada berapa sih Mas? Jadi kalau di Dompet Duafa itu ada 29 cabang di dalam negeri, ada 5 cabang di luar. Nah, yang 5 itu salah satunya US, terus ada di Hong Kong juga kita, terus di Australia, Jepang, sama satunya Korea Selatan. Masya Allah ya. Jadi kita pengen dakwah juga dengan teman-teman diaspora Indonesia yang ada di US, kerjasama dengan Dompet Duafa US, kita insya Allah dengan Ustadz Wijayanto. Nah, Masya Allah. Nah, selain itu juga ada program-program penyaluran yang tadi yang disampaikan Mas Sabi ya, produk Ramadan itu kan kita salurkan juga di Ramadan. Ada penyaluran-penyaluran yang misalkan untuk anak yatim, terus misalkan untuk Quran Braille kita dengan komunitas tunanetra Muslim. Nah, seperti itu yang kemudian kita lakukan. Oke, untuk Mas Sabi, ini bari untuk program Ramadan tadi itu tadi ada apa? Ada salah satunya adalah program buka puasa bersama. Iya, berbagi iftar ya. Nah, berbagi iftar tuh gimana sistemnya Mas? Bisa dijelasin nggak Mas? Ntar saya gini kan dulu takutnya suaranya. Monggo Mas. Ya, untuk berbagi iftar sendiri kita biasanya menyalurkan ke beberapa lokasi, beberapa titik lokasi. Salah satunya di bidang kesehatan, misalnya kita ke kemana tuh? Rumah sakit. Ya. Kita ke rumah sakit, jadi untuk targetnya adalah penunggu pasien kelas 3 Mas. Nah itu kan kadang menunggu pasien rumah sakit kan kadang apa ya kalau istilah Jawanya tuh lupa ya Mas, lupa makan. Sampai ke sana ya. Iya, selama ini kan rata-rata ya setahu saya Mas, kalau program iftar tuh rata-rata tukang parkir ya. Bahkan saya kemarin tuh lewat, Pak dapat berapa? Dapat banyak tuh, ada yang dapat saking banyaknya orang memberikan iftar ya. Dapat 6 bungkus. Iya nih Mas. Tapi ada aja orang ngasih, ada orang ngasih. Akhirnya nggak efektif gitu. Ternyata betul juga untuk penjaga pasien. Iya, menunggu pasiennya. Bisa kepikiran tuh gimana Mas ceritanya? Karena memang idenya nih dari teman-teman tim kesehatan ya. Karena di Dompet Duafa punya namanya klinik LKC, layanan kesehatan cuma-cuma. Nah, layanan tersebut mereka memiliki empati yang mereka merasakan empati di dalam ruangan-ruangan seperti itu gitu. Jadi mereka kecetuslah ide untuk memberikan iftar untuk keluarga pasien yang sedang menunggu gitu. Yang benar ya. Setuju sekali saya tuh. saya terus terang Mas, saya tuh dari kecil tuh bapak ibu saya tuh pernah 6 bulan di rumah sakit. Ya, sakit gula itu 6 bulan ya, kita bahkan saya pernah puasa di rumah sakit, lebaran di rumah sakit, sampai Idul Adha di rumah sakit. Ya, betul untuk makan tuh ya kadang buka puasa belum ada makanan. Ya,
Ya, nggak pernah tuh dapat apa nama iftar dari rumah luar sakit. gitu. Iya. Ya, bisa kepikiran, masya Allah. Iya, iya itu. Ya itu salah satunya ya. Ya salah duanya seperti tukang parkir juga kita Ada juga. ada juga anak-anak yatim. Kemudian apa namanya di stasiun Porter. porter Oke. dan sebagainya. Nah, yang di jalanan tetap juga kita berikan gitu. Nah itu programnya seperti apa? Kalau pengen gabung bisa nggak Mas kira-kira? Bisa banget. Nanti untuk gabung penyaluran langsung bergabung bersama relawan kami namanya Dompet Duafa Volunteer. Nah setiap hari itu ketika ada penyaluran kita akan langsung mengundang teman-teman yang ingin bergabung langsung terjun ke lapangan untuk membagikan iftar. Kemudian untuk bergabung sebagai fundraiser misalnya ya, untuk ikut serta dalam penghimpunan dana untuk kita nanti konversi menjadi makanan siap saji atau takjil. Nah bisa melalui website kami di kanal kemanusiaan.org. Kanal kemanusiaan.org. Iya, nanti teman-teman di sana bisa bergabung sebagai fundraiser juga bisa, atau ikut berdonasi juga bisa. Nah berapa tuh untuk apa namanya iftar itu berapa? Untuk satu paket iftar itu nilainya 30.000 untuk satu porsi ya. Satu porsi. Ya, untuk itu berbuka ya. Untuk berbuka. Gitu. Oke, masya Allah. Gitu ya teman-teman ya, teman-teman Didik Mengaji ini. Saya mau nanya tentang eventnya dulu nih Mas. Ya, tadi untuk program Ramadan Iftar ternyata luar biasa. Kita kasih jempol dulu nih. Wah, Mas, untuk event nih selama Ramadan apa namanya yang akan jalan selama Ramadan ini apa saja Mas? Kalau tadi kan ada apa namanya kajian berbuka puasa ya. Nah, apakah kajian berbuka puasa ini ada terus sampai setelah sampai akhir Ramadan atau ada event-event lain Mas? Bisa Mas jelasin? Kalau kajian buka puasa memang kita tidak lakukan secara rutin Mas Didi gitu kan. Jadi itu event tentatif saja. Nah, cuman yang bisa kita lakukan juga misalkan memberi motivasi pada teman-teman kita yang ada di rumah singgah. Baik itu rumah singgah pasien kanker maupun pasien yang ya kalau dalam pengobatan lama kan masih dia tinggal di rumah singgah. Nah itu kita ke sana berkunjung untuk kemudian sedikit memberi tadi yang paket-paket yang disampaikan Mas Abi juga memberikan motivasi. Jadi kalau misalkan rumah singgah pasien anak kita ajak bermain jadi agar tidak tidak terlalu sedih gitu kan. Jadi sedikit ada penguatan di situ. Nah, kita juga ke panti yatim gitu. Untuk panti yatim ini kita salurkan kado untuk yatim menjelang Lebaran nanti ya. Kado untuk yatim. Kado itu untuk gimana yatim. tuh? Nah, jadi sistemnya gimana tuh kok bisa kepikiran kado untuk yatim tuh ya? Nah, jadi kan kalau Lebaran itu kan umumnya itu kan banyak makanan gitu kan. Terus kalau misalkan ada rezeki lebih mungkin bisa beli baju baru. Nah, kita juga pengen agar anak yatim itu merasakan Lebaran yang sama, bahagia yang sama dengan yang kita rasakan gitu kan. Minimalnya mereka ada perhatian lah. Oh, ternyata Lebaranku hampir mirip lah dengan kita gitu kan. Kalau sama persis mungkin. Saya betulan loh Mas, saya nggak kepikiran ke sana loh Mas, terus terang Mas. Jadi misalkan dapat kue-kue Lebaran, terus kalau di paketannya juga ada baju baru baru atau misalkan sarung gitu, alat ibadah yang baru gitu. Jadi mereka juga merasakan Lebaran yang hampir sama dengan kita gitu. Ya. Seperti itu yang kita lakukan Mas, insya Allah. Oke. Terus di menjelang Lebaran juga kita ini bagian dari penyaluran juga ya, mengunjungi keluarga-keluarga duafa. Targetnya sama agar mereka merasakan Lebaran yang sama dengan keluarga kita gitu kan. Minimalnya Lebaran itu ya ada kue kering gitu. Terus bisa masak yang lebih lebih berbeda gitu dari kesehariannya, lebih istimewa lah. Ini juga bagian dari kita merayakan Idul Fitri gitu, seperti itu. Gitu Mas Didi. Masya Allah. Oke. Ya Allah. Iya.
Saya Mas terus terang kalau ngobrol dengan teman-teman tuh nggak pernah ada seperti ini Mas. Nggak, maksudnya pola pikirnya tuh sampai ikut merasakan ke sana gitu ya. Rata-rata kita ya pola pikirnya ya kita berbagi ya sama orang-orang sekitar aja gitu. Nggak pernah sampai kaum duafa, kemudian teman-teman apa namanya tadi itu rumah singgah ya macam-macam Masya Allah ya. Oke Mas Abi ini tanya lagi apa Mas ya? Boleh. Oke Mas, tadi kita sudah ngobrolin masalah iftar ya. Kemudian tadi programnya apa lagi Mas yang tadi Mas selain Ada sedekah Quran. sedekah Quran? Nah, Brailer. oke. Ini gimana nih Mas sedekah Quran Mas? Ya, sedekah Quran tuh dua ya, Quran biasa sama Quran Braille untuk kawan-kawan netra, tunanetra ya. Oh, yang cuman yang gini ya di Iya. raba-raba gitu ya. Iya, yang diraba-raba. Nah, Quran. Nah, ini nih, kok kepikiran ke sana lagi nih. Kok bisa sampai kepikiran tunanetra itu gimana Mas? Ya, karena dompet duafa itu banyak sekali ya menyentuh teman-teman disabilitas. Bahkan kita juga sering melibatkan teman-teman disabilitas dalam beberapa kegiatan. Contohnya kemarin waktu vaksinasi, nah dompet duafa tuh gencar banget untuk memprioritaskan teman-teman disabilitas. Nah hingga masuk di sana ternyata banyak juga teman-teman Muslim tunanetra yang pengen belajar Quran gitu, tapi terkendala dengan keterbatasan gitu. Iya. Nah, kita tidak ingin keterbatasan ini kemudian terhalang ya dengan ketidakmampuan mereka untuk membeli Quran misalnya, karena Quran Braille itu harganya cukup lumayan ya, hampir 2 jutaan. Oh, mahal tuh ya. Iya. Beda sama Quran biasa Beda, nggak semahal dia- itu ya. Dia tebal banget soalnya karena bentuknya ini ya rabaan. Jadi Tulisannya timbul. Itu beli di mana sih Mas? Saya belum pernah loh lihat Quran itu. Nah itu belinya di mana ya? Itu teman-teman di tim dakwah nih yang biasa untuk mengkoordinir pengadaannya. Nah, Allah, ya. nah besok Sabtu ini kita akan berkunjung langsung ke di mana tempatnya? Ikatan Tunanetra Muslim, Nah, ITMI, Ikatan Tunan Di mana itu? Di mana Mas? di Bantul Mas. di Banten. Kapan? Sabtu besok tanggal 9. Jam berapa? Jam 9 ya. Jam Jam 9 kita berangkat. Pagi. Jam 9 pagi. Nah, ini kalau ada relawan yang mau ikut bisa nggak? Boleh silakan ya. Boleh ya. Ya boleh. Sabtu ya tanggal 9 langsung ke kantor dompet duafa. Nanti ketemu sama CS FO kita di sana, front office. Bilang aja mau ikut untuk kegiatan bergabung sama kegiatan ini, melihat kondisi teman-teman tunanetra yang ingin belajar membaca Al-Quran. Saya boleh ikut nggak? Boleh. Boleh ya. Ya boleh. Oke. Kita ikut ya teman-teman ya. Ya. Dan ini tambahannya Mas Didi. Jadi sedekah Quran itu kita tidak hanya ngasih mushafnya gitu, tapi kita juga ada programnya. Nah, jadi dompet duafa itu kan ada asosiasi dai. Iya. Asosiasi dai itu yang kemudian kita tugaskan ke daerah-daerah yang Pelosok. masih Kayak dai tangguh ya. dai-dai pedalaman, dai-dai pelosok itu, termasuk yang insya Allah besok yang kerjasama dengan tunanetra Muslim itu kita juga ajarkan cara membacanya gitu. Jadi tidak hanya fisik Penyerahan. mushafnya saja, habis itu kita lepas, kita sampai pada pengajarannya. Oke, ya. Berarti dai-nya harus tunanetra juga nggak itu? Ada yang tunanetra, ada juga yang Karena kan Enggak. nggak semua orang bisa paham tuh Iya, ngajarin Braille. Quran. Jadi kita sampai pengennya sih kemudian kita mengajarkannya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ngasih tanpa kemudian diajarkan juga kan ya mereka juga butuh gitu pendampingan. Nah, kita sampai pada kesana Sampai insya Allah. pendampingannya ya. Sampai pada pendampingan. Masya Allah ya teman-teman ya, kita sudah dapat pelajaran banyak nih. Ya, Masya Allah. Mas, berarti program yang jalan itu nggak dilepas begitu aja dong, pasti ada Ada apa namanya, pendampingan. ada pendampingan semuanya ya untuk masalah Quran tadi ya. betul. Oke Mas, kira-kira eventnya apa lagi Mas untuk Ramadan ini kira-kira Mas? Nah, insya Allah kita juga kerjasama dengan salah satu mall di Jogja, Mas Idi. Mall di Kita Jogja, kita ajak senang-senang
juga nih anak-anak yatim Ramadan dan ini? iya Ramadan ini. Kapan nih? Wah, ini saya terus terang Mas gak pernah dapat info-info itu di mana? Saya pengen dapat infonya di mana sih? Nah, kita masih untuk waktunya kita masih fiksasi dengan pihak mallnya gitu kan. Tapi itu memang rutin. Kita cuma berhenti di pandemi kemarin gitu. Sebelumnya memang rutin 1.000 anak yatim Di mall. di mall. Di dalam mall tuh. Di depan mall. Tapi mereka juga boleh kalau misalkan mau main ke dalam mallnya. Oh gitu. Jadi di situ terus kemudian disiapin Berbuka di sana, berbuka di ngaji di sana, dan ya. bukanya pun istimewa ya. Bukanya pakai menu hotel terus kita prasmanan gitu. Oke. Jadi ya kita memang benar-benar memuliakan mereka lah, insya Nah, Allah. sekarang pertanyaan kenapa di mall, Mas? Ini pasti ada filosofi nih, kita belajar lagi nih nanti filosofinya nih. Nah, jadi dompet du'afa kan sebenarnya agregator kebaikan Mas Didi. Jadi Agregator kebaikan. agregator kebaikan. Itu gimana tuh? Coba bentar tuh. Nah, jadi dompet du'afa ini memfasilitasi sebenarnya kan dompet du'afa itu di dalam dompet du'afa sendiri kan tidak ada sesuatu yang wah gitu, tidak ada sesuatu yang besar sebenarnya. Yang besar sebenarnya kan dukungan dari masyarakat. Nah, kita sebenarnya cuman menyambungkan nih antara orang yang pengen berbuat baik dengan orang yang membutuhkan Memfasilitasi. memfasilitasi itu. Dan kita tambahin dari sisi ini loh Pak, kalau misalkan penyelari ini kita berikan saran-saran yang terbaik adalah seperti ini, terus cara memuliakannya seperti ini. Nah, itu akhirnya itu kita diterima oleh salah satu mall gitu ya. Ini boleh sebut merek nggak sih? Boleh, aman. Bisa. Dengan JCM Mas. JCM, dengan wow, JCM, oke. gitu Besar dong itu, paling besar deh. Jadi semuanya dari pihak mallnya, termasuk kemudian makanannya juga dari hotel sebelahnya Mas. Nah jadi itu pengennya mereka juga memuliakan yatim, terus ya menyenangkan mereka, terus ada sedikit yang kemudian dibagikan oleh pihak mall pada mereka anak-anak yatim dan du'afa gitu. Oke, tapi tarawih kan itu ya? Nah itu Mas, PR-nya itu kita belum bisa tarawih di mall. Ada yang tarawih tapi ada yang langsung bawa pulang karena anak 1.000. yatimnya itu gimana? Pakai bis? Pakai bis. Pakai bis. Dan semuanya Dompet du'afa yang ini ya, yang iya, jemput, kita terus yang pulang, manage, diantar, kita yang manage, terus termasuk pendamping-pendampingnya juga gitu. Oke, Masya Allah ya. Udah dapat banyak sekali saya. Iftar tadi ya. Kemudian Quran ya, event-event pun luar biasa ya. Gak hanya di masjid ini, di mall ya. Di mall, Masya Mas. Allah. Mas, apalagi Mas program tadi Mas, coba kasih kejutan lagi untuk teman-teman Mas. Waduh, Iftar, kemudian Quran, apalagi program-program yang biasa dilakukan oleh Mungkin Mas Didi juga belum tahu nih, kalau sekarang bayar zakat tuh bisa di mall Mas. bayar zakat bisa di mall. Bisa di mall. Semua zakat. Semua zakat. Zakat fitrah, zakat mal, Iya. zakat mal mall. Zakat gitu ya? mal di mall. Zakat mal di mall. Keren ya? Nah, ya ini bagian dari kerjasama kita juga dengan mal-mal di Jogja ya. Jadi kita buka counter-counter edukasi siswa gitu kan. Jadi sebenarnya target pertama kita adalah mensiarkan syariat zakat gitu. Jadi ada booth di sana, mungkin masyarakat bisa konsultasi tentang zakatnya, menghitung zakatnya Di mall itu di ya? mall. Oke. Nah, terus kalau misalkan sudah ketemu hitungannya bisa langsung bayar di sana. Oke, sekaligus konsultasi, sekaligus ini. Sekaligus iya. Ini penting nih, karena banyak begini. Ini mungkin nanti akan banyak episode nih teman-teman ya, kan pembahasan kita lumayan banyak nih. Masalah zakat terus terang Mas ya, ini banyak masyarakat belum teredukasi tentang zakat. Mereka bingung, ini zakatnya bayar per tahun atau per bulan, atau zakat yang kotor atau yang bersih atau gimana di zakat mal ini. Ada yang udahlah pokoknya hitungan setahun, nanti saya bayar per bulan seperti itu. Nah ini yang mungkin ya PR kita bersama mengedukasi masyarakat Indonesia nih, biar orang ini jangan-jangan saya nanti kurang bayar nih. Jangan-jangan hitungan saya nggak bener nih. Nah hitungan-hitungan ini yang mungkin harus diedukasi Mas. Itu dompet du'afa melakukan itu nggak? Iya. Jadi petugas-petugas kita yang ada di mall itu kita sebutnya fundraiser Ramadan. Oke. Itu sudah kita bekali dengan fikih zakat, terus bagaimana kemudian menghitung zakat penghasilan,
apakah itu kemudian Zakat emas, misalnya? zakat emas, zakat simpanan, ya zakat mal lah ya. Zakat mal. Zakat mal, kalau zakat fitrah kan sudah wajib gitu. Ini kayaknya nih harus kita buat episode berikutnya nih tentang Nah, boleh zakat Mas nih. Ide. Penting nih ya. Penting ini. Kapan-kapan kita bahas Mas ya. Boleh, boleh. Tentang apa namanya? Terutama tentang simpanan emas misalnya. Simpanan Emas itu berapa sih minimal, kemudian nanti kena keluar, kemudian ternak Ternak benar. ya, kemudian uang yang di dalam bank itu kena zakat juga nggak sih? Kalau simpanan iya. Simpanan maksudnya ya. Oke lah, nantilah kita bahas masalah itu ya. Boleh, Untuk boleh, kita Mas. khususkan lagi, nanti kita ketemu lagi untuk bahas ini ya. Wah, bakal panjang ini. Panjang banget nih sampai jam subuh kita di Mas, sini. Mas Sabi apa nih Mas? Kasih tahu lagi dong Mas untuk program berikutnya Mas. Oh iya, ada juga bayar fidyah sih. Jadi untuk mungkin orang yang udah lansia, misal udah nggak kuat puasa ya, ibu hamil misalnya yang belum sempat juga bayar puasanya dan belum kuat juga bisa bayar fidyah ya di kita. Di DD bisa juga DD. bayar fidyah ya? Iya. Berapa tuh Mas? Berapa? 30.000 ya? 30.000 30.000 Per hari. per hari. Iya, per hari. Per hari kalau kalau Iya, juga meninggalkan tidak mampu itu ya, Iya, tidak mampu betul. puasa ya. Hmm. Oke, iya menarik ya teman-teman ya. Oke, selain itu Mas, apa lagi Mas? Programnya Mas? Yang menarik lagi kafarat ya. Bayar kafarat. Ini pengantin baru nih, siap-siap bayar kafarat ini. Ini bahaya nih, rawan nih. Bayar kafarat. Iya, bayar kafarat. Kan bayar kafarat kan puasa 2 bulan berturut-turut. Iya, betul. Atau Bisa melalui dompet duafa ya. bisa juga memberi makan anak yatim ya, kalau Iya, salah ya. memberikan anak yatim 100 atau berapa? 60 anak yatim ya. 60 anak yatim. Melalui dompet duafa bisa bantu. Duafa, bisa kita bantu. Nanti kita salurkan ke yatim dan fakir miskin sih. Fakir miskin. Oke. Oke, Mas, ini mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan pertama adalah ini keresahan orang Mas, bukan saya aja keresahan misalnya. Ada beberapa yayasan yang kita temui gitu kan. Dia akadnya Mas, ini tolong ya, saya sedekah iftar 5 juta misalnya, ikut bantu. Nah, karena akadnya iftar ya, beberapa yayasan kita temuin dialihkan dananya bukan ke iftar. Tadi dialihkan untuk dana yang lain gitu. Nah, kalau Dede begitu nggak kira-kira Mas? Coba biar ada kepercayaan masyarakat. Misalnya saya nih, saya 5 juta, saya bilang akadnya Mas, tolong ini 5 juta untuk iftar. Saya nggak mau yang lain, saya maunya iftar nih. Iya. Itu gimana? Apakah semuanya iftar? Nah, jadi memang di dompet duafa itu kan salah satu yang kemudian kita tekankan adalah menjaga akad, Mas. Jadi menjaga akad itu sampai pada peruntukannya gitu. Kalau misalkan akadnya adalah iftar, maka ya kita wujudkan dalam bentuk iftar gitu. Masya Allah, berarti jadi- semua ya untuk iftar. Iya, semuanya untuk iftar gitu. Nah, kalau misalkan akadnya memang zakat, ya kita peruntukan untuk 8 asnaf itu. Gitu. Jadi kalau infak ya infak kan lebih luas ya, lebih luas kemanfaatannya ya. Insya Allah kita peruntukan yang di luar asnaf gitu. Oke, Masya Allah. Jadi misalkan kita targetnya 1000 iftar nih, terus sudah terpenuhi, kita dapat 1.500 gitu kan. Paket 1.500 paket iftar, ya yang kita salurkan 1.500, bukan target kita gitu. Oh, oke. Jadi akadnya apa ya itu yang kita salurkan. Masya Allah. Kita Nah. kasih top dulu ya. Wah, Masya Allah. Dan kita memang selalu diaudit, Mas, diaudit Oke. baik dari sisi keuangan maupun audit syariahnya. Salah satu yang kemudian ditekankan di audit syariah adalah kesesuaian antara akad donatur dengan penyaluran. Nah, ini penting ini ya. Oke. Masya Allah nih ya, luar biasa. Satu lagi pertanyaan nggak apa-apa ya? Siap. Satu lagi, Mas. 10 lagi juga bisa, Mas. Apa sih Mas makna dompet duafa bagi Mas masing-masing? Ya, monggo Mas. Saya dompet duafa itu bagi saya adalah tempat buat tumbuh ya. Jadi memang dari awal selesai kuliah saya langsung bergabung jadi relawan. Oh, jenengan tuh dari lulus kuliah. Iya, dari lulus kuliah gabung sebagai relawan. Nah, dari situ tuh merasakan gimana feel-nya langsung bertemu dengan
penerima manfaat ya, orang-orang yang berhak menerima dan merasakan langsung bagaimana kelegaan itu ini dirasakan langsung oleh diri kita sendiri. Jadi kayak ada sesuatu yang lepas gitu ketika kita melihat senyum mereka yang merasa terbantu seperti itu. Masya Allah, ya. Jadi dari situ tuh mulai merasakan seneng banget ikut beraktivitas bareng Dompet Duafa gitu. Oke, Masya Allah. Dan hingga kini Dompet Duafa juga memberikan ruang-ruang untuk kita terus tumbuh dan berkembang lah istilahnya. Baik dari segi keilmuan, kemudian dari segi hal-hal lain misalnya. Nah dari situ sampai sekarang demen banget sih join bareng Dompet Duafa gitu. Oke, keren. Monggo Mas, apa Mas makna Dompet Duafa Mas? Baik, kalau bagi saya sih Dompet Duafa itu tempat belajar Mas. Jadi tempat belajar banyak hal lah ya. Ya tadi Sabi juga sampaikan tumbuhnya saya cukup banyak ya di Dompet Duafa ini Mas. Saya berkarir Dompet Duafa tuh 10 tahun nggak kerasa Mas. Ini udah 10 tahun aja gitu. Mas udah berapa Mas? Saya baru berapa dari relawan 2018. Masya Allah. Nah sama gini juga sih Mas. Artinya kan kita saya menyadari bahwa saya nggak punya amalan yang spesial gitu lah. Cuman saya mikirnya gini, masa sih ketika saya ngajak orang kemudian zakat berapapun yang kemudian dikeluarkan oleh para agnia untuk berzakat, masa sih saya nggak dapat pahalanya Mas? Benar. Kan katanya ini detonatur kebaikan lah itu. Iya. Barang siapa yang menjadi jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi orang yang melakukan kebaikan. Katanya itu karyanya Allah langsung. Nah, soalnya ada di Al-Quran. Ini apa namanya, MOU-nya udah dari Allah langsung di Al-Quran. Oke, Masya Allah begitu teman-teman sekalian ya, teman-teman didik mengaji dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang dengan sahabat-sahabat Darul lagi Dompet Duafa. Nah, Masya Allah. Bagi teman-teman yang pengen menjadi relawan gimana Mas? Syaratnya Mas? Ada syarat nggak sih Mas menjadi relawan? Untuk jadi relawan sebenarnya kita tidak ada syarat Langsung aja tadi ya, di langsung website aja tadi ya. di website, bisa di kemanusiaan.org atau di volunteer.dompetduafa.org. Oke, nanti bisa cek di link deskripsi inilah ya. Oke. Masya Allah teman-teman sekalian, ya terima kasih. Jazakumullah khair Mas Abi, Mas Syahrun. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen bertanya, langsung aja bertanya di kolom komentar ini. Insya Allah kita akan terus berbagi dari Dompet Duafa juga tidak akan berhenti mungkin sampai hari kiamat ya. Wah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.